ibadah online sekolah minggu GKPA Bandar Lampung. Wow, puji Tuhan sekali adik-adik masih bisa bertemu bersama kakak guru sekolah minggunya yang ganteng-ganteng dan yang cantik-cantik. Oke Inang, sebelum kita memulai ibadah, ada beberapa hal ini Inang yang harus kita sediakan. Betul sekali Kakak Apa Inang? Kita harus siapkan hati kita. Lalu kita juga harus siapkan Alkitab karena nanti kita belajar firman Tuhan. Lalu selanjutnya KKL kita perlu Buku dan pulpen Betul untuk sekali. mencatat firman Tuhan. Oke? Yuk dicari-cari Alkitabnya, bukunya, pulpennya, mainannya disingkirkan supaya kita bisa memulai ibadah kita dengan tenang dan dengan hati yang tulus dan bergembira. Oke Abang, untuk mengawali ibadah kita akan bernyanyi lagu pujian yang semangat. Oke. Kita bernyanyi lagu pujian Satukanlah Hati Kami. Ayo adik-adik di rumah di nomor bangkit berdiri ya. Katakan satukanlah hati kami. Satukanlah hati kami untuk memuji dan menyembah Oh Yesus, Tuhan dan Rajaku. Eratkanlah tali kasih di antara kami semua Oh Yesus, Tuhan dan Rajaku. Bergandengan tangan, bergandengan tangan dalam satu kasih, bergandengan tangan dalam satu iman, saling mengasihi di antara kami, keluarga kerajaan Allah. Bergandengan tangan dalam satu kasih, bergandengan tangan dalam satu iman, saling mengasihi di antara kami. Keluarga siapa? Keluarga kerajaan Allah. Keluarga kerajaan Allah. Oke lah adik-adik yang di rumah, kita akan memulai ibadah kita yang diawali dengan doa pembuka yang dibawakan oleh Abang Sadra. Oke kakak. Oke di rumah kita akan memulai ibadah kita. Kita akan berdoa, lipat tangannya, tutup matanya, kita satukan hati kita fokus untuk berdoa kepada Tuhan. Kita berdoa. Tuhan, Allah Bapa kami yang bertata dalam kerajaan sorga Bapa, kembali kami mengucap syukur Tuhan atas berkat dan penyertaan Tuhan di hari Minggu yang indah ini Bapa, di pagi hari yang indah ini Bapa. Tuhan masih berikan kami kesempatan, Tuhan masih berikan kami sukacita, Tuhan masih berikan kami panjang umur Bapa, di mana saat ini Bapa kami kakak guru sekolah minggu dan adik-adik di rumah dapat beribadah untuk memuji dan memuliakan nama-Mu Tuhan Yesus. Tuhan, satukanlah hati kami Bapa dalam ibadah kami ini Bapa, supaya kami tetap teguh dan teduh dalam ibadah kami ini Tuhan Yesus. Segala kuasa-kuasa iblis, kuasa-kuasa yang bukan daripada Tuhan kami patahkan dalam nama Tuhan Yesus. Karena kuasa Tuhan menaungi setiap hati dan pemikiran kami, supaya ibadah kami ini dapat kami teladani dan kami maknai dengan firman Tuhan yang akan disampaikan oleh kakak guru sekolah minggu Tuhan. Tuhan Yesus berkati ibadah kami ini Bapa, dari awal pertengahan hingga akhir nanti, karena nama Tuhan semakin dipermuliakan dalam ibadah kami ini Tuhan Yesus. Berkati adik kami Tuhan di rumah Bapa, berikan kefokusan dalam ibadah ini Bapa. Segalanya Tuhan kami serahkan pada Tuhan, dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami mulai ibadah kami ini. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa mengucapkan syukur. Amin. Amin. Terima kasih kepada Abang Sadrak. Iya kakak.
Oke adik-adik, nih sebelum kita bernyanyi, siapa yang mau diberkati? Aku Kak. Kalian juga mau? Adik-adik di rumah pasti mau kan? Mau dong. Oke, untuk itu supaya kita diberkati Tuhan, kita akan bernyanyi 3 lagu. 4 Kak. Oh, 4 abang. 4. Kelupaan ya. Kita akan bernyanyi 4 lagu. Yang pertama ada Aku diberkati. Yang kedua, Aku anak raja. Yang ketiga, Satu anak Tuhan. Dan yang terakhir, Aku jalan kebenaran. Untuk itu adik-adik, kita harus bernyanyi dengan penuh semangat. Adik-adik di rumah tetap bangkit berdiri. Oke, kita nyanyikan abang. Jalan kebenaran dan jalan kehidupan, itu yang Yesus katakan. Aku percaya, amin. Di dalam namanya ada keselamatan kekal. Aku jalan kebenaran dan jalan kehidupan, itu yang Yesus katakan. Aku percaya, amin. Di dalam namanya ada keselamatan kekal. Glory, haleluya. Glory, haleluya. Glory, haleluya. Glory, haleluya. Glory haleluya. Di dalam namanya ada keselamatan kekal. Selanjutnya, aku diberkati. Aku diberkati, sepanjang hidupku diberkati. Dari pagi hari siang berganti malam, aku diberkati. Sekali lagi, aku diberkati, berkati, sepanjang hidupku diberkati. Lawan siang berganti malam, aku diberkati. Aku anak raja. Aku anak raja, kau anak raja, kita semua anak raja. Asik-asik. Aku anak raja, kau anak raja, kita semua anak raja. Haleluya, puji Tuhan. Haleluya, puji Tuhan. Haleluya, puji Tuhan. Haleluya, haleluya, puji Tuhan. Haleluya, puji Tuhan. Haleluya, puji Tuhan. Haleluya. Satu anak Tuhan pergi sekolah minggu. Satu anak Tuhan pergi sekolah minggu. Satu anak Tuhan bawa teman pergi sekolah minggu. Dua anak Tuhan pergi sekolah minggu. Satu anak Tuhan bawa teman pergi sekolah minggu. Tiga anak Tuhan pergi sekolah minggu. Tiga, dua, satu anak Tuhan bawa teman pergi sekolah minggu. Empat anak Tuhan pergi sekolah minggu. Empat, tiga, dua, satu anak Tuhan bawa teman pergi sekolah minggu. Lima anak Tuhan pergi sekolah minggu. Lima, empat, tiga, dua, satu anak Tuhan bawa teman pergi sekolah minggu. Wow, semangat sekali kakak guru sekolah minggunya. Adik-adik yang di rumah pasti semangat ya. Iya dong. Tapi capek nggak bang? Betul. Kakaknya sedikit capek. Oke adik-adik, kita tarik napas dulu. Oke. Sebelum kita melanjutkan bernyanyi kita akan bernyanyi 3 lagu nih. Tapi sebelum itu, Kakak Elnya mau nanya kabar adik-adik yang di rumah dulu. Oke? Oke Kak. Bagaimana kabarnya adik-adik yang di rumah? Luar biasa. Yesus dahsyat. Yes, yes, yes.
Bang? Masih kurang. Oh, Masih kurang ya. kurang. Oke, sekali lagi ya. Bagaimana kabarnya adik-adik yang di rumah? Luar biasa, Yesus berdahsyat. Yes, yes, yes. Disambung dengan tepuk semangat. Ayo Abang, tepuk semangat. Semangat. Tepuk mantap. Tepuk mantap. Mantap, mantap. Mantap, mantap. Mantap. Saking semangatnya Bang Sadok sampai lupa loh adik-adik Wah. kuncinya. Oke adik-adik, kita akan bernyanyi 3 lagu sebelum kita mendengarkan firman Tuhan. Yang pertama ada lagu apa, Inang? Hati-hati gunakan Tanganmu. Yang kedua ada Mata Tuhan Melihat. Dan disambung dengan lagu Kasih-Nya seperti seperti sungai. Tidak perlu tunggu lama, kita langsung bernyanyi. Adik-adik tetap bangkit berdiri dengan penuh semangat. Hati-hati gunakan tanganmu. Hati-hati gunakan tanganmu. Karena Bapa di surga melihat ke bawah. Hati-hati gunakan tanganmu. Sekarang mulutmu. Hati-hati gunakan mulutmu. Amin. Hati-hati gunakan mulutmu. Amin. Karena Bapa di surga melihat ke bawah. Hati-hati gunakan mulutmu. Amin. Hati-hati gunakan kakimu. Hati-hati gunakan kakimu. Karena Bapa di surga melihat ke bawah. Hati-hati gunakan kakimu. Hati-hati gunakan matamu. Sebentar. Hati-hati gunakan matamu. Sebentar. Karena Bapa di surga melihat ke bawah. Hati-hati gunakan matamu. Sebentar. Selanjutnya, mata Tuhan melihat. Mata Tuhan melihat apa yang kita perbuat, baik yang baik maupun yang jahat. Oleh sebab itulah jangan berbuat jahat. Ingat, Tuhan melihat. Kasih-Nya seperti sungai. Kasih-Nya seperti sungai. Kasih-Nya seperti sungai. Kasih-Nya seperti sungai di hatiku. Mengalir di waktu susah, mengalir di waktu senang. Kasih-Nya seperti sungai di hatiku. Berkatnya seperti sungai. Berkatnya seperti sungai. Berkatnya seperti sungai. Berkatnya seperti sungai di hatiku. Oh, mengalir di waktu susah, mengalir di waktu senang. Berkatnya seperti sungai di hatiku. Oke adik-adik, kita boleh tarik nafas lagi ya. Mantap sekali lagu pujiannya, tapi kita tetap semangat. Betul sekali. Oke adik-adik, selanjutnya kita akan ngapain Inang? Kita mau dengarkan firman Tuhan yang dibawakan oleh siapa? Coba tebak, tebak, tebak. Tebak, tebak. Siapa? Abang Siapa Sadra. ya? Salah ya Bang? Enggak, Enggak. Inang. Enggak, Enggak dulu ya. Terus siapa dong yang belum? Kakak Lady. Adik-adik di rumah pintar loh Bang, bisa menebak. Oke adik-adik, kita akan mendengarkan firman Tuhan. Untuk itu kita bernyanyi 2 lagu. 2 lagu, Kak. 2 lagu, KLP ketiga. Kita akan bernyanyi 2 lagu. Apa itu Ina? Mengasihi lebih sungguh dan Kasih Yesus. Adik-adik
adik-adik tetap berdiri ya, karena kita akan bernyanyi dengan semangat. Kita nyanyikan Abang Mengasihi lebih sungguh. Kita masih bisa ibadah online pada hari Minggu ini. Baiklah adik-adik, sekarang kita mau dengerin firman Tuhan. Jadi Alkitab yang tadi sudah disiapkan, yang disuruh sama Inang dan KKL, boleh dipegang dulu ya. Boleh dipegang dulu, jangan dibuka dulu karena kita mau berdoa. Kita satukan hati kita berdoa. Terima kasih Tuhan Yesus atas segala berkat Tuhan. Tuhan masih memberikan kami nafas kehidupan dan kesehatan. Tuhan masih memberikan kami berkat hari ini Tuhan, sehingga kami masih bisa berjalan, masih bisa bernafas, masih bisa melihat dan mendengar ya Tuhan, masih bisa makan dan minum Tuhan. Sungguh baik Tuhan, berkat Tuhan dalam hidup kami, sehingga Tuhan hari ini, Tuhan saat ini kami boleh mendengarkan sebagian dari firman Tuhan. Tuhan Yesus, kiranya Tuhan berkati abang kakak guru sekolah minggu yang akan menyampaikan firman Tuhan. Kiranya apa yang mereka sampaikan berkenan di hadapan Tuhan dan sesuai dengan firman Tuhan. Dan juga buat adik-adik sekolah minggu di rumah yang mendengarkan firman Tuhan, kiranya mereka dapat membuka pintu hati dan pikirannya sehingga mereka dapat menerima firman Tuhan dan dapat melakukannya dalam kehidupan sehari-hari, sehingga mereka dapat menjadi anak yang menyenangkan hati Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus, ampunkan dosa kami agar kami layak disebut sebagai anak Tuhan. Haleluya, amin. Amin. Oke, kita buka Alkitab kita dari 1 Petrus 3 ayat yang ke-8 sampai ayat yang ke-12. Oke Kak. Sudah dapat semuanya? Sudah dong. Sudah Kak. Sudah. Kita baca secara bergantian ya. Ayat yang genap akan dibaca oleh Kakak Ledi, ayat yang ganjil dibaca oleh adik-adik di rumah bersama Kakak Abang dan Inang yang ada di sini. Oke? Baik Kakak. 1 Petrus 3 ayat 8 sampai ayat 12. Kasih dan damai, beginilah firman Tuhan. Dan akhirnya
Hendaklah kamu semua seia sekata, seperasaan, mengasihi saudara-saudara, penyayang dan rendah hati. Dan janganlah membalas kejahatan dengan kejahatan atau caci maki dengan caci maki, tetapi sebaliknya hendaklah kamu memberkati, karena untuk itulah kamu dipanggil, yaitu untuk memperoleh berkat. Sebab Siapa yang mau mencintai hidup dan mau melihat hari-hari baik, ia harus menjaga lidahnya terhadap yang jahat dan bibirnya terhadap ucapan-ucapan yang menipu. ia harus menjauhi yang jahat dan melakukan yang baik. Ia harus mencari perdamaian dan berusaha mendapatkannya. Sebab mata Tuhan tertuju kepada orang-orang benar dan telinganya kepada permohonan mereka yang meminta tolong. Tetapi wajah Tuhan menentang orang yang berbuat jahat. Oke adik-adik, jadi tema sharing firman kita hari ini adalah saling memberkati. Wow. Jadi dari ayat yang sudah kita baca tadi, kakak akan menjelaskan, kakak akan memberikan sedikit ulasan dari ayat ke-8 sampai ayat yang ke-12. Kakak bahas satu persatu ya adik-adik. Di ayat yang ke-8 dikatakan, hendaklah kamu semua seia sekata. Ada yang tahu tidak maksudnya seia sekata itu bagaimana? Ayo. Seia sekata. Ayo apa bang? Apa kakak El? Seperasaan kak. Seperasaan. Kakak El? Harus sama. Harus sama. Ada lagi Nang? Seia sekata. Gak ada yang lebih tinggi, gak ada yang lebih rendah kak. Iya. Sama. Jadi semuanya benar. Jadi seia sekata itu harus sama, tidak ada yang lebih tinggi, tidak ada yang lebih rendah. Satu perasaan, seia sekata itu satu pikiran, satu hati adik-adik. Kita harus satu pikiran di dalam Kristus, kita satu pikiran sesuai dengan kehendak Tuhan Yesus, dan juga kita satu pikiran dalam merencanakan hal-hal baik untuk kemuliaan Tuhan. Kakak kasih contoh simpel nih. Contohnya misalnya kita lagi diskusi dan kita di dalam diskusi itu kita menghasilkan satu kesimpulan. Nah misalnya kita diskusinya besok kita harus A ya, dan besok kita pada hari H kita juga harus A, tidak boleh ada yang lain, tidak boleh lain dari A gitu. Yang kedua adalah seperasaan. Ayo, apa maksudnya seperasaan? Seperasaan, satu Satu hati. perasaan, satu hati. Iya, sama. Memiliki perasaan yang sama. Wah. Oke, benar. Jadi semuanya benar, seperasaan, satu hati, memiliki perasaan yang sama. Seperasaan juga memiliki belas kasihan. Terus kita memiliki rasa empati dan simpati kepada orang-orang yang ada di sekitar Kita. Nah, misalnya kalau orang-orang di sekitar kita ada yang kesusahan, kita harus membantu. Karena kita juga dapat merasakan kesusahan yang mereka rasakan. Contohnya Abang Sadrak sama Kakak El. Wow. Ini kan Kakak El sekarang udah boleh tatap muka kan ya Kak ke kampus? Iya kakak. Jadi kalau ke kampus harus jalan kaki. Bayangin panas banget. Panas jalan kaki, panas-panas, hujan kehujanan, panas kepanasan. Wow. Iya kalau ketemu dosen, kalau enggak, Wow. aduh nahan Curhat lapar. ya kak. Iya. Terus abis itu Bang Sadrak, karena Bang Sadrak anak Tuhan yang baik, Bang Wah. Sadrak memiliki rasa yang sama, karena Bang Sadrak juga pernah merasakan hal yang sama. Kasihan ya, sedangkan aku aja berjalan dari gedung A ke gedung B aja udah capek, apalagi KKL gitu. Jadi ya Bang Sadrak meminjamkan motornya untuk dipakai sama Kakak El. Wah. Itu. Yang ketiga adalah mengasihi saudara-saudara dan penyayang. Apa yo maksudnya? Mengasihi saudara-saudara dan penyayang. Wah, kayak minggu lalu kak dong. Apa? Ngasih kakak adiknya. Kasih kakak adiknya, Menjaga. menjaga, merawat. bener semuanya. Wah. Kita mengasihi kakak adik kita menjaga adik kita merawat kakak adik kita. Kita memiliki perasaan yang baik terhadap satu sama Yang yang lain. Kita memiliki hati yang hangat adik-adik, bukan hati yang dingin. Maka dengan demikian kita akan menjadi lebih peka dengan keadaan yang ada di sekitar kita. Contohnya lagi, misalnya Kakak Ledi sama Inang nih. Wah. Kita kan Kakak Ledi sama Inang sering nih kumpul.
karena kan Kakak Lady ini udah mengasihi Inang, sudah menyayangi Inang, jadi Kakak Lady akan lebih peka lagi sama Inang. Jadi misalnya lagi kumpul, misalnya Inang lagi ada masalah kan, Inang lagi ada masalah, cuman Inang tidak menunjukkan dengan dengan perilaku, dengan tingkah, tapi mungkin Inang diam aja. Tapi karena Kakak Lady udah mengasihi, kayak udah care sama Inang, jadi Kakak Lady akan lebih peka dengan keadaan Inang. Kakak Lady boleh nanya, ada apa Inang? Gitu. Selanjutnya yang keempat adalah apa? Penyayang. Sudah Abang. Rendah hati. Rendah hati adalah lawan kata dari Tinggi hati. lawan kata dari Rendah tinggi Kak. Tinggi hati. Oh iya, lawan kata dari kesombongan. Waduh, salah ya Kak. Kita sebagai anak Tuhan harus memiliki sifat yang rendah hati, di mana kita menganggap bahwa diri kita itu tidak lebih tinggi dari orang lain. Kita itu menganggap bahwa masih ada orang yang lebih bisa dari kita. Jadi dengan begitu, kita sebagai anak Tuhan, dengan kita rendah hati, maka kita dapat membantu orang-orang sekitar kita. Dengan kita merasa bahwa kita tidak lebih tinggi dari orang lain, kita akan selalu bersikap tenang, kita akan selalu sopan kepada orang-orang di sekitar kita, kita akan selalu menghargai. Jadi rendah hati itu adalah sikap yang kita tidak meninggikan diri sendiri. Selanjutnya adalah jangan membalas kejahatan dengan kejahatan. Wah, Kalau ada kawan yang jahat Kak, jangan dibalas. jadi gimana dong Kak? Kita harus memberkati. Jangan, kita tidak boleh mendendam sama sesama kita adik-adik. Misalnya nih, kita tidak boleh, misalnya Abang Sadrak pukul, kakak pukul, Abang Sadrak gak boleh pukul kakak balik gitu, karena Betul kita lagi, iya benar kata Abang Sadrak, kalau kita dipukul sebelah kanan, kita kasih di sebelah kiri. Ada di Matius 5 ayat 39. Boleh dibuka. Oh, Matius 5. Matius, Markus. Ya dibuka. Perjanjian baru tuh kayaknya. Benar nggak tuh? Ayat berapa Kak? Ayat 39 Abang. Siapa yang udah dapat boleh dibaca? Siapa? Wow. Abang Sadrak. Oke Kak, Matius pasal 5 ayat 39 ya Kak. Iya. Tetapi aku berkata kepadamu, janganlah kamu melawan orang yang berbuat jahat kepadamu, melainkan siapapun yang menampar pipi kananmu, berilah juga kepadanya pipi kirimu. Iya, bener kayak yang dilakukan sama Abang Sadrak tadi adik-adik. Kalau kakak pukul yang sebelah kanan, Abang Sadrak kasih yang sebelah Ini kiri. Gitu, Kak Abang Sadrak nggak akan membalas karena Abang Sadrak adalah anak Tuhan yang baik. Ada lagi ayat nih Bang. Apa lagi Kak? Roma 12 ayat 20. Oh, Roma. Kisah para Ayo rasul Bang Niko ini. Roma. Perjanjian lama apa baru KKL? Baru. Iya, siapa yang udah dapat boleh dibaca. Abang Niko. Abang Niko boleh dibaca. Oke, Kakak Ella. KKL aja ya. Ya Roma udah. berapa Kak tadi? Roma 12 ayat yang ke-20 KKL. Oh, Roma 12 ayat yang kedua 20. Roma 12 ayat 20. Beginilah firman Tuhan. Tetapi jika seterumu lapar, berilah dia makan. Jika ia haus, berilah dia minum. Dengan berbuat demikian, kamu menumpukan bara api di atas kepalanya. Nah, itu adik-adik. Jika seterumu lapar, berilah dia makan. Misalnya kita punya orang musuh ya Nang ya, seteru ya, sejenis musuh ya kan ya Nang. Misalnya kita punya musuh, misalnya kakak Lady musuhan sama KKL, terus KKL butuh makan, kelaparan, terus kakak nggak boleh ngejek, mampus kamu, lapar, kapok, nggak bisa makan, buncitnya berkurang gitu. Tapi sebenarnya nggak boleh, harusnya kalau KKL kelaparan, walaupun KKL lagi tidak baik sama kakak Lady, kita harus memberinya makan. Begitu juga kalau misalnya kakak Lady kehausan, KKL harus memberi minum adik-adik. Justru karena dengan hal baik tersebut bisa membalikkan hati manusia yang mungkin tadinya dia kesel sama kita, benci sama kita, dia jadi suka sama kita, jadi mau berteman sama kita. Yang mungkin tadinya dia bikin kita dia ada salah sama kita, jadi dia kayak misalnya dia menyakiti hati kita, dia mau minta maaf sama kita.
kita. Gitu adik-adik. Karena di ayat yang ke-9 tadi dikatakan bahwa kita dipanggil untuk memperoleh berkat. Jadi kita itu dipanggil Tuhan untuk memperoleh berkat sehingga kita dapat menjadi berkat. Contohnya seperti siapa yuk? Kitab Alkitab. Tokoh Alkitab maksudnya. Siapa Tokoh ya? Alkitab yang dia dijahatin tapi dia tidak melawan. Siapa yang tahu? ya? Ayo Inang. Daud. Apa Inang kisahnya Daud Inang? Yang dia mau dibunuh sama Saul, tapi dia ada kesempatan untuk membunuh, dia tidak membunuh Saul. Wah, ada lagi. Firman Tuhan Kak yang 2 minggu lalu ya. Apa tuh, Itu Bang? Yusuf Kak. Yusuf bagaimana Bang ceritanya? Yang dia dijahati kakak abangnya Kak. Oh, Yang iya. dia dijual. Terus Tapi dia mau memberkati mereka Kak. mau memberkati keluarganya. Oke, ada lagi contohnya? Apa ya? Si banyak, boleh dicari ya nanti di rumah adik-adik Oke, buat Kakak. dibaca Baca. dan dijadikan sumber apa ayo? Pengetahuan. Pengetahuan juga teladan bagi Bagi kita. Oke. Selanjutnya di ayat yang ke-10 dan ayat yang ke-11 dikatakan bahwa siapa yang mau mencintai hidup dan mau melihat hari-hari baik, ia harus menjaga lidahnya terhadap yang jahat dan bibirnya terhadap ucapan-ucapan yang menipu. Ia harus menjauhi yang jahat dan melakukan yang baik. Ia harus mencari perdamaian dan berusaha mendapatkannya. Di sini dikatakan bahwa kita sebagai orang Kristen, kita sebagai anak Tuhan, kalau kita mau hidup yang baik adik-adik, kita harus menjaga ucapan kita. Karena kalau misalnya orang nggak menjaga ucapannya apa? Siapa yang tahu akibatnya kalau kita nggak menjaga ucapan kita? Sakit hati. Iya, sakit hati. Membuat pertengkaran Kak. Membuat pertengkaran. Ayo, ada lagi? Zaman sekarang bisa ditangkap polisi. Bisa ditangkap polisi adik-adik tuh. Jadi banyak akibat dari kalau kita tidak menjaga ucapan kita. Kita bahkan bisa tidak dipercaya sama orang-orang di sekitar kita. Mungkin yang tadinya kita dipercaya karena kita tidak bisa menjaga ucapan kita tidak dipercaya dan kita tidak akan memiliki hari yang baik. Kita akan dijauhi oleh orang-orang sekitar kita. Kita bisa baca panjang nih ayatnya. Waduh, mana Kak? Yakobus 3 ayat 2 sampai 10. Yakobus. Yuk, Yakobus setelah apa, Bang? Setelah Ibrani. Sebelum Petrus, setelah Wah, Ibrani. dekat, Kita baca Yakobus 3 ayat 2 sampai 10. Kita baca bergantian dari KKL, muter lagi nanti sampai selesai ya. Yakobus 3 ayat 2 sampai 10. Sudah dapat KKL? Sudah, Kak. Abang Niko sudah dapat kah? Sudah Kak. Abang Sadra? Siap Kak. Oke. Udah. Ayo KKL boleh? Oke, Kakak Ledi, dosa karena lidah. Sebab kita semua bersalah dalam banyak hal. Barang siapa tidak bersalah dalam perkataannya, ia adalah orang sempurna yang dapat juga mengendalikan seluruh tubuhnya. Kita mengenakan kekang pada mulut kuda sehingga ia menuruti kehendak kita. Dengan jalan demikian, kita dapat juga mengendalikan seluruh tubuhnya. Dan lihat saja kapal-kapal, walaupun amat besar dan digerakkan oleh angin keras, namun dapat dikendalikan oleh kemudi yang amat kecil menurut kehendak jurumudi. Demikian juga lidah, walaupun suatu anggota kecil dari tubuh, namun dapat memegahkan perkara-perkara yang besar. Lihatlah, betapapun kecilnya api, ia dapat membakar hutan yang besar. Lidah pun adalah api, ia merupakan suatu dunia kejahatan dan mengambil tempat di antara anggota-anggota tubuh kita sebagai suatu yang dapat menodai seluruh tubuh dan menyalakan roda kehidupan kita, sedang ia sendiri dinyalakan oleh api neraka. Semua jenis binatang liar, burung-burung, serta binatang-binatang menjalar dan binatang-binatang laut dapat dijinakkan dan telah dijinakkan oleh sifat manusia. Tetapi tidak seorang pun dapat berkuasa menjinakkan lidah. Ia adalah sesuatu yang buas, yang tak terkuasai dan penuh racun yang mematikan. Dengan lidah kita memuji Tuhan Bapa kita, dan dengan lidah kita mengutuk manusia yang diciptakan menurut rupa Allah. Dari mulut yang satu keluar berkat dan kutuk. Hal ini, saudara-saudaraku, tidak boleh
demikian terjadi. Iya adik-adik, di ayat ini jelas dikatakan bahwa lidah itu adalah bagian terkecil dari Tubuh Iya. manusia. salah satu anggota bagian terkecil dari tubuh kita adik-adik. Tapi untuk menjaganya sangat sulit karena kita tidak bisa mengendalikannya adik-adik. Apa? Tadi di sini dijelaskan kalau akibat kita tidak menjaga lidah kita apa yang terjadi? Apakah menyalahkan perkara-perkara besar? Iya, jadi dia tuh membuat perkara-perkara yang besar, bahkan perkara yang kecil pun bisa menjadi perkara yang besar adik-adik. Maka dari itu kita harus menjaga lidah kita agar kita dapat berucap yang baik-baik, kita berucap yang sopan, dan kita tidak mencaci orang, dan kita tidak menyakiti hati orang, terutama hati Tuhan. Sehingga dengan demikian di ayat yang ke-11 tadi 1 Petrus dikatakan dengan demikian kita akan dapat mendapatkan damai. Kita dapat memberi damai bagi orang-orang di sekitar kita. Dan di ayat yang ke-12 terakhir, bentar kakak buka dulu, dikatakan bahwa sebab mata Tuhan tertuju kepada orang-orang benar dan telinganya kepada permohonan mereka yang meminta tolong, tetapi wajah Tuhan menentang orang-orang yang berbuat jahat. Di situ dikatakan, jadi kita harus melakukan yang tadi di ayat ke-8 dan ayat ke-9. Di ayat ke-8 dan 9 kita harus seia sepikir, kita harus seperasaan, kita harus mengasihi, kita harus penyayang, rendah hati, dan tidak boleh membalas kejahatan karena apa? Karena kita ingin memperoleh berkat, karena kita ingin melihat hari-hari yang baik. Jadi begitu juga kita harus menjaga lidah kita agar, ayo tadi di ayat yang ke-12 kenapa kita harus menjaga lidah kita? Karena mata Tuhan tertuju kepada orang-orang yang benar. Karena mata Tuhan tertuju kepada orang-orang yang benar dan sesuai dengan kehendak Tuhan. Jadi adik-adik, di firman kali ini kita anak-anak sekolah minggu, kita semua ya adik-adik ya, kita itu diajak Tuhan untuk untuk menjadi anak-anak yang tidak pendendam. Kita diajak Tuhan untuk tidak mencaci maki sesama kita tidak menjelek-jelekan, kita tidak membuli, karena kita dipanggil Tuhan itu untuk menjadi berkat. Karena untuk itu kita harus menjadi anak sekolah minggu yang bertanggung jawab. Kita harus bertanggung jawab di dalam hidup kita. Kita harus bertanggung jawab dalam perkataan kita dan perbuatan kita, dan kita pun harus bertanggung jawab dalam apapun yang kita lakukan. Karena tadi di ayat ke-12 dikatakan mata Tuhan melihat kepada orang yang benar. Jika kita menjadi anak yang benar di mata Tuhan, maka Tuhan akan selalu menolong kita. Adik-adik, Tuhan ada di pihak kita. Maka Tuhan akan mengulurkan tangannya untuk menolong kita. Tuhan akan menajamkan telinganya untuk mendengar setiap seruan-seruan kita anak-anaknya adik-adik. Karena Tuhan terlebih dulu mengasihi kita, maka kita akan mengasihi sesama kita. Sekian firman kita pada hari ini. Yang baik boleh dicatat ya adik-adik, tadi sudah disiapkan bukunya. Baiklah, kita akan mengakhiri firman kita, tutup lagi Alkitabnya, kita mau berdoa. Kita satukan hati kita berdoa. Terima kasih Tuhan Yesus atas berkat Tuhan, kami boleh memperoleh berkat pada hari ini, kami boleh memperoleh kasih Tuhan pada hari ini ya Tuhan. Tuhan, kami mengucap syukur ya Bapa untuk firman yang boleh kami dengar Tuhan. Kiranya Tuhan, firman yang baru saja kami dengar Tuhan dapat tumbuh di dalam diri kami dan berbuah dalam diri kami Tuhan. Kiranya Tuhan melalui firman-Mu ini ya Bapa, hati kami dapat diperbaharui ya Tuhan, hati kami dapat ditegur sehingga kami dapat menjadi anak-anak yang lebih baik lagi Tuhan, sehingga kami dapat menjaga setiap tingkah kami Tuhan, setiap perkataan kami Tuhan, dan kami dapat menjaga hati kami dari hal-hal buruk ya Bapa. Kiranya Tuhan kami dapat menjadi anak ya Bapa yang bertanggung jawab lagi Tuhan, bertanggung jawab karena Engkau telah mengasihi kami Tuhan. Kami dapat bertanggung jawab dalam setiap apa yang telah Tuhan berikan kepada kami Tuhan.
Terima kasih Tuhan Yesus, kiranya Tuhan apa yang kami lakukan Tuhan dalam kehidupan kami sehari-hari dapat menyenangkan hati Tuhan dan dapat menjadi kemuliaan bagi Tuhan. Terima kasih ya Bapa, dengan segala kerendahan hati Tuhan, kami memohon Tuhan agar Tuhan menghapuskan dosa kami, agar kami layak disebut sebagai anak Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus, dalam nama-Mu Tuhan Yesus Kristus kami sudah berdoa mengucap syukur, haleluya, amin. Amin. Baiklah adik-adik yang di rumah, kita telah selesai mendengarkan firman Tuhan yang dibawakan oleh Kakak Lady. Dari inti firman Tuhan yang dibawakan oleh Kakak Lady, adik-adik yang di rumah diajarkan untuk selalu bertanggung jawab dalam melakukan segala hal, segala sesuatu. Misalnya, adik-adik harus menjaga mulutnya, iya kan Ina? Betul, Kak Karena Lady. kalau kita tidak Kak menjaga Lady, Kak mulut, Lady. kita bisa melukai hati orang adik-adik. Kalau adik-adik bisa mempertanggungjawabkannya, adik-adik akan membawa berkat dan membawa damai bagi banyak orang. Untuk itu kita akan menutup ibadah kita dengan lagu pujian Hidup ini adalah kesempatan. Kita bernyanyi Bang. Kita katakan hidup ini adalah kesempatan. Hidup ini adalah kesempatan. Hidup ini untuk melayani Tuhan. Jangan sia-siakan waktu yang Tuhan beri. Hidup ini hanya sementara. Katakan, oh Tuhan, pakailah hidupku selagi aku masih kuat. Bila saatnya nanti ku tak berdaya lagi, ini sudah jadi berkat. Kita katakan kembali, hidup ini adalah kesempatan. Adalah kesempatan. Hidup ini untuk melayani Tuhan. Jangan sia-siakan waktu yang Tuhan beri. Hidup ini hanya sementara. Oh Tuhan, pakailah hidupku selagi aku masih kuat. Bila saatnya nanti ku tak berdaya lagi, hidup ini sudah jadi berkat. Oh Tuhan, pakailah hidupku. Oh Tuhan, pakailah hidupku selagi aku masih kuat. Bila saatnya nanti ku tak berdaya lagi, hidup ini sudah jadi berkat. Bila saatnya nanti, bila saatnya nanti ku tak berdaya lagi, hidup ini sudah jadi berkat. Baik adik-adik, kita telah memuji dan memuliakan nama Tuhan dan telah mendengarkan firman Tuhan, dan saatnya kita akan menutup ibadah kita berdoa. Terima kasih Tuhan untuk hari ini. Sungguh Engkau memberkati kami semuanya, anak-anak sekolah minggu, bisa dapat beribadah walaupun di rumah kami masing-masing. Namun kami bersyukur untuk kasih-Mu
Kami juga tetap berdoa agar pandemi ini segera melandai dan negeri kami segera pulih ya Tuhan. Jaga kami dan sertai, dan juga untuk rencana ke depannya bagi gereja-gereja, bagi sekolah-sekolah yang akan mengadakan tatap muka. Tuhan tolong agar semuanya siap, dan kami anak-anak sekolah minggu juga khususnya bisa tetap Tuhan jaga dan lindungi. Terima kasih Tuhan untuk kasih-Mu. Biarlah Tuhan yang memimpin jalan kehidupan adik kami semuanya, juga orang tua kami, Bapak mereka yang senantiasa bekerja, Tuhan lindungi agar mereka tetap di dalam penyertaan Tuhan. Terima kasih Tuhan untuk hari ini. Telah kami sepanjang hari ini juga melakukan apa yang terbaik untuk memuliakan nama Tuhan, dan kami tetap dapat melakukan apa yang menjadi firman-Mu agar menjadi berkat bagi orang-orang di sekitar kami, bagi saudara kami, bagi siapapun Tuhan, karena kami tahu kami adalah anak-anak Tuhan yang telah diberkati oleh Tuhan. Terpujilah Engkau Allah kami yang hidup. Biarlah Tuhan memberkati kami, menolong kami semuanya untuk melakukan berbagai hal. Hanya dalam nama Yesus, biarlah kami menikmati hari Minggu ini, hari yang Tuhan berikan bagi kami semuanya. Terpujilah Engkau, dan juga kami akan mengucapkan doa Bapa kami. Bapa kami yang di sorga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di sorga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang bersalah pada kami. Dan janganlah membawa kami dalam pencobaan, tapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkau punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Anugerah Tuhan Yesus Kristus, kasih setia Allah Bapa dan persekutuan Roh Kudus menyertai kamu sekalian. Amin. Amin. Selamat hari Minggu semuanya. Selamat hari Minggu. Tuhan Yesus memberkati. Tuhan Yesus memberkati.